dikatakan oleh firman. Tuhan Yesus ini saudara menjelang dia naik ke surga ya. Ini tanggal 9 besok ini, hari Kamis minggu ini saudara. Kita akan memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Karena dia memang turun dari surga. Jadi harus kembali ke surga saudara. Ya. Nah waktu menjelang kenaikannya ke surga saudara, dia berkata kepada para muridnya dan orang yang menyertainya selama ini. Dia berkata di sini saudara, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, baptisan itu sebetulnya ada 3. Kata kitab Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Baptisan air seperti ayat ini, kedua baptisan Roh Kudus, ketiga baptisan api. Namun di sini kenapa 2 hal ini saja yang dikatakan atau dicatat? Karena memang di 2 hal inilah secara umum kita harus mengalaminya sobat. Kalau baptisan api itu biasanya kepada hamba-hamba Tuhan biasanya itu saudara. Ya. Kalau 2 baptisan ini Tuhan inginkan kita harus mengalaminya. Saudara, makanya nanti dimulai dari di tanggal 9 ini, waktu memperingati nanti kenaikan Tuhan Yesus, kita kan nanti doa selama 10 hari, 10 malam. Maksud saya 10 malam ya, berturut-turut seperti firman ini. Nah saudara, kita akan pelajari dulu yang pertama, baptisan Yohanes, yaitu baptisan air. Kepada siapa baptisan Yohanes ini atau baptisan air? Sudah, coba kita baca sebentar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Ayat yang keempat. Mari kita baca. 32. Ya, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Baptisan air, atau sering sebutannya baptisan Yohanes. Ini adalah kepada orang yang bertobat, saudara. Orang kalau bertobat tidak ada gunanya baptisan. Kata Matius pasal 3 ayat 7. Bagaimana hari itu orang Farisi dan ahli Taurat mau dibaptis? Mereka datang kepada Yohanes di sungai Yordan. Tetapi Yohanes melihat di dalam roh orang ini nggak bertobat. Sehingga dia berkata, hasilkan dulu buah pertobatanmu, baru dibaptis. Artinya bertobat itu memang keluar dari dosa, baru memberi diri dibaptis. Makanya anak kecil itu nggak dibaptis, saudara, karena mereka nggak bertobat itu. Anak kecil mana tahu pertobatan. Nggak ngerti. Makanya anak kecil itu diapain, saudara? Diberkati, kata kita Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai 16 berkata, biarkan anak-anak itu datang kepada aku, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu ketika anak-anak itu datang, diapain? Dibaptis. Ayat 16 itu berkata, saudara, lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Itu kata-kata. Beda memberkati, beda membaptis.
Anak-anak bukan dibaptis, diberkati, ditumpang tangan, bukan dibaptis menggunakan air. Makanya sekarang ini saudara, banyak orang-orang sudah dalam pelayanan sudah tidak lagi saudaraku membangun pelayanan itu sesuai dengan firman. Mereka mengira atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka melakukan baptisan. Maka itu dibenarkan. Tidak. Walaupun atas nama Tuhan, kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak sesuai firman-Nya, itu nggak diakui dari sorga. Makanya dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, nanti masuk ke sorga. Tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga lah, mereka yang akan masuk ke sorga. Jadi jangan kita berpikir atas nama Tuhan dilakukan sesuatu kegiatan gerejawi, kegiatan pelayanan, tapi nggak sesuai firman, Tuhan tidak akan pernah membenarkan itu. Tapi kalau sesuai dengan firman, baru Tuhan akan membenarkan itu. Makanya kita tidak boleh tambah firman, tidak boleh kita kurangi, saudara. Amsal pasal 30 berkata, kalau kita tambah, kita kurangi firman, maupun dalam Ulangan pasal 4, kalau kita tambah, kita kurangi firman, kita disebut pendusta, saudara. Apalagi dalam kitab Wahyu pasal 22. Kalau kau tambahi firman ini, aku akan menambahkan malapetaka kepadamu. Kalau kau kurangi firman ini, aku akan mengurangkan, yaitu engkau dari namamu, dari dari hidupmu, dari pohon kehidupan. Itu kata firman. Jadi nggak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Apa adanya, supaya Tuhan bekerja di firman itu. Karena Tuhan hanya bekerja di firman-Nya. Keluar dari firman, Tuhan tidak akan pernah bekerja, walaupun atas nama Tuhan. Jadi nggak boleh kita bawa nama Tuhan yang tidak kepada yang tidak sesuai firman. Nggak bisa itu, sudah. Nah di sini baptisan air. Baptisan air juga harus diselamkan, saudara. Arti baptisan kan artinya baptiso. Bahasa Yunani itu, saudara. Artinya diselamkan, ditenggelamkan, dibenamkan, dikuburkan. Alkitab mengutip kata dikuburkan. Kolose 2 ayat yang ke-12. Saya baca, saudara. Kolose 2 ayat 12. Lihat di sini, Kolose 2 ayat 12. Saya baca. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu dikuburkan dalam baptisan. Jelas ayat itu. Belum lagi Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Ayat itu berkata, ketika kamu dibaptis, kamu dikuburkan ke dalam baptisan, dikuburkan ke dalam kematian Yesus. Jadi waktu kita dibaptis itu, kita sedang dimasukkan ke dalam kematian Yesus. Apa itu? Kematian Yesus. Kematian Yesus itu menguburkan dosa, menyalibkan dosa kita. Sehingga kalau kita masukkan diri kita ke dalam air baptisan, kita sedang memasukkan diri kita, tubuh kita yang berdosa ini kepada kematian Yesus. Kematian Yesus itu, saudaraku, menguburkan dosa. Disitulah dosa kita sudah diambil. Ketika kita keluar dari baptisan, kita pun menjadi manusia baru. Roh baru, jiwa baru, tubuh tanpa dosa. Makanya dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan lama kita adalah manusia lama, manusia berdosa. Roh kita diselimuti dengan dosa, atau roh perbudakan. Jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dipenuhi dengan dosa. Tubuh kita ini menjadi pelaku dosa. Dosa tangan, dosa mata, dosa semua. Lalu waktu dibaptis itulah, saudara, kita dibersihkan, dimerdekakan, mengalami ciptaan baru, roh baru, jiwa baru, tubuh tanpa dosa.
Tidak hanya itu, sudah ada banyak yang Tuhan kerjakan dalam baptisan, termasuk nama kita tercatat di kitab kehidupan anak domba Allah di surga. Begitu kata firman ya, bukan kata saya. Nah saudara, ini baptisan air kepada orang yang bertobat. Nanti tanggal 19 hari raya Pentakosta di Hotel Harper yang dekat di depan Max One atau dekat PTC Mall, atau sebelum dari sini, sebelum flyover yang baru yang di apa namanya di apa itu Skipucuk ya, angkatan 66. Kita nanti di sana akan merayakan hari Pentakosta. Di sana akan ada baptisan air. Saudara yang belum dibaptis air dengan cara diselamkan, beri dirimu dibaptis, saudara. Baptisan yang dipercik dulu waktu kita masih kecil itu hanya diakui gereja, tapi tidak ada dasar firman, sehingga tidak ada pengakuan itu dari sorga. Saya juga dulu seperti itu, saya kira itu benar. Ternyata waktu kita teliti firman, ternyata terjadi pembohongan publik di sana, saudara. Pembohongan kepada jemaat. Atas nama Tuhan itu dibaptis, tapi nggak sesuai firman. Tuhan tidak pernah mengakui seperti itu, saudara. Baptisan Yohanes itu baptisan dari sorga. Kata Matius pasal 21. Waktu di sana orang Farisi ahli Taurat menolak baptisan. Lalu Tuhan ngomong, baptisan Yohanes itu dari sorga apa dari manusia? Mereka nggak berani ngomong. Kalau kita bilang dari sorga, kok kita nggak mau dibaptis? Kalau kita bilang dari manusia, semua orang tahu Yohanes Pembaptis adalah nabi. Ya sudahlah, kita bilang kita nggak tahu. Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, dibaptis dengan cara diselamkan di Sungai Yordan. Kemudian baptisan Yohanes dari sorga adalah ada perkataan dari sorga waktu Yesus dibaptis dengan cara diselamkan. Ada perkataan dari sorga yang berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu firman yang berkata. Jadi firman itu dengan tegas berkata seperti itu. Begitu kata firman, saudara. Jadi nanti beri dirimu dibaptis bertepatan karena pakaian kita, pakaian baptisan tempo hari hilang ya waktu di beberapa tahun yang lalu. Kita belum ada persiapan, jadi saudara bawa salinan ya di Hotel Harper, di samping nanti kita ibadah itu, di samping ballroom. Nah saudara, itu tentang baptis. Kembali dulu tadi, saudara. Lalu yang kedua apa? Baptisan Roh Kudus. Kan Kisah Rasul berkata di sini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi. Lihat kata-kata ini. Ini harus jelasin. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada baptisan Roh Kudus, sudah. Sebetulnya nggak beda seperti baptisan air, mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air kita dimasukkan ke dalam air secara lahiriah, air benar. Kalau baptisan Roh Kudus itu adalah air kehidupan. Orang yang dibaptis Roh Kudus ditandai dengan berbahasa roh. Makanya kita kembali dulu Kisah Rasul 19 tadi. Supaya saudara jangan kita keliru. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 3. Saya baca, saudara. Ketika Apolos Kisah Rasul 19 tadi. Kisah para Rasul 19 ayat 1 sampai 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab dia, belum.
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Jelaskan. Kamu sudah menerima Roh Kudus belum ketika kamu sudah percaya? Belum. Saudara percaya sama Yesus bukan berarti saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Mereka berkata, belum. Lalu kamu menerima baptisan yang mana? Baptisan Yohanes, kata mereka. Yang kita baca tadi awal. Oh, baptisan Yohanes itu baptisan kepada orang yang bertobat. Kalau baptisan Roh Kudus beda lagi. Makanya waktu di sini, Paulus tumpang tangan. Coba kita baca ayat lanjutan. Ayat yang ke-6 dan 7. Ayat 6 saja. Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara, jelas di sini firman-Nya. Pemberian Roh Kudus itu ada beberapa cara saya lihat di Alkitab. Pertama di sini yang kita baca ini dengan didoakan dengan cara menumpangkan tangan. Saya tidak jarang saudara waktu menopang jemaat tumpang tangan mendoakan mereka. Ada mereka juga terjadi hal yang sama dengan ini. Mereka dibaptis Roh Kudus waktu tumpang tangan. Maka nanti saudara di ibadah doa 10 malam meminta baptisan Roh Kudus. Nanti ada hamba Tuhan akan menopang. Yang belum dipenuhi Roh Kudus nanti akan didoakan secara khusus. Apalagi di hari Pentakosta nanti di tanggal 19 di Hotel Harper, saudara. Ditumpang. Ini yang pertama. Kedua, Kisah Para Rasul pasal 2. Langsung Tuhan Yesus memenuhi mereka dengan Roh Kudus tanpa ditumpang tangan. Tahu-tahu mereka berbahasa roh. Tapi jangan bahasa roh yang dibuat-buat ya. Kayak zaman sekarang bisa dipelajari bahasa roh. Zaman sekarang. Padahal tidak seperti itu. Kalau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain menurut pemberian dari Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Itu jelas ayat itu. Jadi waktu mereka dipenuhi Roh Kudus baru muncul bahasa roh. Bukan diajar-ajari dulu baru mereka berbahasa roh, tidak seperti itu. Makanya bahasa roh kita kan berbeda-beda. Saya dengan bahasa roh saya dengan Bapak Sintua Kristen itu berbeda. Teman-teman yang lain ini waktu baru teman Pak. Saya pas tumpang tangan kepada dia di sana. Saya dengar dia berbahasa roh beda dengan bahasa roh saya. Jadi saudara dipenuhi Roh Kudus dulu kita, baru dia kan baru lahir atau muncul kata bahasa roh. Jadi orang penuhi Roh Kudus, tandanya dia berbahasa roh. Ini yang paling utama. Jadi bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar saya imani Pak, saya penuh Roh Kudus. Ada saudaraku bukti konkretnya. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus dibuktikan ada karunia roh. Itu ada 9 karunia roh. Karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia memberikan iman, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berkata-kata berbahasa roh. Ada 9, minimal 1. Itu tanda bukti bahwa mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Jadi saudara jangan berpikir kalau kita sudah nyanyi tentang Roh Kudus, ngomong tentang Roh Kudus, baru kita penuh Roh Kudus. Oh, tidak seperti itu. Iman memang adalah landasannya.
Tetapi saudaraku ada buktinya. Kan begitu. Makanya dikatakan, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya dibilang, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu sudah percaya? Tuh. Ini firman yang ngomong saudara ke kita. Sebetulnya ini kita lakukan ini kalau setiap Selasa malam. Yaitu doa pengurangan Roh Kudus. Tapi kita yang datang sedikit karena kita belum paham tentang Roh Kudus. Padahal baptisan Roh Kudus ini penting, saudara. Ya, sangat penting. Ya, baptisan Roh Kudus seperti ayat ini. Mereka berbahasa roh. Langsung diberi mereka karunia. Karunia utama pula bernubuat. Kata tadi, Kisah Rasul 19. Karena memang perlu ada karunia, saudara, di pelayanannya. Karunia itu fungsinya ada dua. Pertama, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita misalnya penginjilan, pernah kami penginjilan, saudara. Saya nggak tahu kalau dalam dirinya ada roh yang lain. Itulah gunanya karunia. Pas kami berdoa tumpang tangan, apalagi kayak kemarin, apa hari waktu di Batar Lampung, saya nggak tahu, saudara. Ternyata dalam dirinya ada roh jahat. Saya bilang, sini dulu kalian berdua. Bawa sini anak. Ada sesuatu, saya lihat itu. Lalu saya terdorong kuat untuk tumpang tangan. Pas tumpang tangan, langsung tergeletak. Pas tergeletak, rupanya langsung dia, dalam dirinya roh jahat. Saya bilang, angkat dia, bawa ke gereja. Di atas. Supaya jangan heboh di tempat ini. Lalu kita doakan di gereja. Saya perintahkan kau setan keluar dari dia. Sekarang keluar dalam nama Yesus. Langsung dibolak balik sama setan itu seperti dibanting-banting begitu. Langsung disadarkan Tuhan dia. Saya bilang haleluya, haleluya kata dia. Dari mana itu? Itu namanya karunia mengadakan mujizat. Siapa yang memberikan itu? Roh Kudus. Saudara mau melayani pekerjaan Tuhan, harus disertai karunia dong. Itulah gunanya salah satu baptisan Roh Kudus. Saudara nanti ketemu orang yang kerasukan setan di pelayanan. Saudara kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, roh yang ada pada dia melawan rohmu sendiri. Roh jahat itu punya kuasa, saudara. Kuasanya lebih kuat daripada roh kita sendiri. Makanya roh kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih berkuasa, lebih kuat, lebih besar. Dan kuasanya tidak pernah terbatas. Tidak terbatas. Karena itu kenapa dia menjangkau jiwa-jiwa. Belum lagi waktu saya ngobrol, datang ke sama saya. Pak, saya didatangi seseorang. Ada apa sih? Terus dia datang di depan saya, begini. Kenapa saya di bangku saya dekat Bapak, kok saya gemetar tadi? Ya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah, kalau saya anak Tuhan, saya dipenuhi Roh Kudus. Kalau ada masuk jahat, pasti dia nggak bisa macam-macam. Baru saya tepuk tangan sama dia. Dia tergeletak dia. Itu saudaraku, Roh Kudus bekerja. Pelayanan tanpa Roh Kudus, saudara menghadapi setan yang sedang mengikat sekarang banyak orang. Bagaimana saudara melepaskan ikatan itu kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Bisa main-main di perjalanan ini. Makanya Kisah Para Rasul pasal 1, coba kembali. Kisah Rasul pasal 1. Ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
Saya baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat, ada kuasa kalau kita menerima Roh Kudus. Kuasa itu melebihi dari kuasa setan. Makanya setan tunduk kepada Roh Kudus. Saudara, kalau nggak ada kuasa itu nanti sama seperti Kisah Rasul 17. Ada 7 anak imam Skewa mencoba mengusir setan. Mereka ngomong, waktu ada 1 orang kerasukan setan, 7 orang loh saudara mereka ini. Mereka berkata 7 orang, demi nama Yesus, engkau setan keluar. Datang setan ngomong, kamu siapa? Yesus saya kenal, Paulus saya tahu. Kata iblis. Langsung si iblis ini yang 1 orang ini yang kerasukan, langsung mereka dicabik-cabik, dipermalukan 7 orang ini. Mereka lari terbirit-birit. Karena apa? Mereka nggak ada kuasa. Itulah gunanya kita penuh Roh Kudus, saudara. Jangan main-main di perjalanan ini. Makanya tempo hari ada, maaf ya, gereja yang tidak mengajarkan baptisan yang diselamkan. Mereka dipercik, Protestan biasa. Katakanlah aliran Lutheran. Bukan aliran karismatik atau aliran Pentakosta. Itu sebutannya. Sebetulnya nggak boleh sih ada sebutan seperti itu. Tapi udah begitu sebutannya. Kerasukanlah, yaitu jemaatnya di situ. Kebetulan marga si Mare-Mare pula. Pas ngamuk-ngamuk setan itu di gereja itu, 8 orang hamba Tuhannya megang dia, nggak sanggup, saudara. Iya, karena apa? Ya si hamba Tuhannya nggak penuh Roh Kudus. Di gereja itu juga nggak diajarkan baptisan Roh Kudus. Sekarang ini udah jarang gereja, saudara, mengajarkan baptisan Roh Kudus. Mereka yang penting terdaftar dalam gereja, ikut ibadah secara rutinitas, menjalankan kewajiban gerejawi. Yang penting terdaftar dalam gereja itu. Tapi mereka nggak ada di sana diajarkan baptisan Roh Kudus. Baptisan air aja salah. Hanya dipercik saja, sudah. Itu aja udah salah. Kan begitu. Nggak bisa, saudaraku, asal-asalan pelayanan ini. Karena yang kita hadapi bukan darah dan daging, melawan roh-roh jahat kita ini, yang punya kuasa, yang punya pengalaman ribuan tahun. Sementara kita berapa tahun umur kita, menghadapi mereka tanpa Roh Kudus, saudara nggak bisa berbuat apa. Saya kasih tahu kita, dipermalukan kita. Begitu ya kata Kisah Rasul 17 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ya. Coba kita baca ini sedikit saja. Lihat ini, dipermalukan, saudara. Ayat yang ke-13, pasal 19 ini. Ayat 13, lihat ini. Kisah Rasul 19 ayat 13. Saya baca. Juga beberapa orang tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Lihat, saya teringat ini di kota Bumi, di Lampung. Ada jemaatnya mengalami kerasukan. Datang pendeta ini ngomong, demi nama Yesus.
Saya perintahkan kau setan keluar. Dia ngomong. Seperti aja ini ngomong dia. Yesus saya kenal. Paulus saya tahu. Kamu siapa? Dibantingnya pendeta ini sampai muntah darah. Itu pentingnya kita penuh Roh Kudus. Tidak semua pendeta, mereka malah dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus ini tidak hanya kepada pendeta, kepada semua jemaat. Makanya nanti 10 malam, tolong kita bisa hadir. Karena kita perlu menyelamatkan keluarga kita yang belum bertobat. Mereka sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Kalau saudara tidak lebih kuat oleh setan itu, saudara bisa dipermalukan, saudara. Nah, ada yang dipermalukan. Iya. Saudara boleh kata-kata ini. Makanya perlu kita penuh Roh Kudus. Ada baptisan yang kedua, baptisan Roh Kudus. Kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa sekarang mereka sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Ikatannya itu saudaraku, jangan main-main. Ikatannya itu kalau kita membebaskannya dengan hanya kekuatan manusia kita sendirinya secara manusiawi saja. Kekuatan apa kita? Coba lawan dulu orang yang di jalan-jalan yang sedang lagi kerasukan roh jahat, yang lagi telanjang itu. Berani nggak saudara menghadapi itu? Malah beraninya ngomong, nomor berapa keluar nanti? Dia tanya kepada orang gila itu, nomor berapa mau keluar nanti? Bukankah yang nanya itu lebih gila? Nomor 3 orang yang kerasukan roh jahat. Saudara hadapi itu. Kalau enggak dipermalukan saudara. Tetapi ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, seperti tempo hari ya, maaf ya Bapak Situmorang. Waktu istrinya sebelum dipanggil Tuhan, saya diundang oleh Bapak Situmorang bersama teman tasyarat rumah saya ke rumahnya. Belum tahu kami apa yang terjadi. Pas saya sampaikan firman, dia nggak berani menatap. Dia ngomong saudara sama Bapak Situmorang, saya nggak suka kepada si mata tajam itu. Bayangkan si setan itu ngomongin saya si mata tajam. Padahal mata saya lahirnya biasa-biasa saja. Dia kan memandang secara roh. Dia nggak tahu dalam diri saya ada Roh Kudus. Sehingga dia nggak berani menatap, melihat si setan itu. Itu karena apa? Ada Roh Kudus di kita, di pelayanan ini. Pelayanan tanpa Roh Kudus, saudara, pelayanan yang mati itu. Iya, Roh Kudus itu kan digambarkan air kehidupan. Kata Yohanes pasal 7. Kalau air saudaraku nggak ada, mati semua. Coba terjadi kemarau, nggak ada air. Mati semua tanaman. Kita ini digambarkan tanaman Tuhan, kata Yesaya 5. Kalau nggak ada air, mati semua. Gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang mati, saudara. Hanya ngaku saja itu. Makanya saya pernah hadir dalam sebuah kebaktian di Jakarta. Tuhan memberitahu, ternyata saudara jemaat itu sudah pada tengkorak semua. Tengkorak. Walaupun seperti ini, penampilan lahirnya mantap. Tapi roh mereka kering, tengkorak seperti kitab Nabi Yehezkiel maupun kitab Raja-Raja. Karena apa? Nggak ada kehidupan. Nggak ada Roh Kudus bekerja. Mengerikan, saudara. Makanya jangan lihat secara lahirnya begini penampilan, saudara. Pandang secara roh. Nanti Roh Kudus akan memberitahukan itu. Makanya mengerikan pemandangan itu. Nah, ini tentang Roh Kudusnya. Dia memberi kuasa menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua apa? Fungsi tadi saya bilang ada 2. Yang kedua,
Kalau tadi menjangkau jiwa-jiwa baru untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan. Yang kedua, kuasa itu, yaitu Roh Kudus itu untuk membangun di dalam gereja, membangun yang sudah dimenangkan. Ya, karunia itu membangun untuk kepentingan bersama. Ini baru hal yang sedikit yang saya sampaikan ini, saudara, tentang Roh Kudus. Jadi saudara, tolong saudaraku, pikirkan keselamatan keluarga kita yang belum bertobat. Mereka yang masih susah kita sampaikan firman, itu ada iblis yang mengikat mereka. Memang iblis tidak harus mereka mengalami kerasukan yang tidak jelas, tidak. Buktinya dalam Lukas 13. Ada perempuan yang sudah 18 tahun diikat roh jahat, dirasuk. Tapi dia tetap datang ke gereja. Bukan kerasukan harus seperti yang tidak bisa mengendalikan diri. Tidak. Untuk saya doakan ada di sini. Ibadah pas 10 malam. Saya nggak tahu dalam dirinya ada seperti macam mau saudaraku menyerang saya. Dia sudah tengkurak begini mau menyerang saya. Tapi dia nggak sanggup. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus menaungi kita. Ini pentingnya saudara. Jadi saya harapkan saudaraku kita nanti datang. Karena Roh Kudus, pemberian Roh Kudus itu nggak dibatasi. Kepada semua orang Tuhan beri. Kata kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Penggenapan dari kitab Yoel pasal 2 perjanjian lama itu saudara. Saya teringat saudaraku, datang nggak dia di sini? Nggak datang. Dia di kampusnya, dia baru jadi mahasiswa. Baru diterima. Lagi saudaraku di sana ospek. Tiba-tiba terjadi kerasukan massal. Didatangkanlah para guru spiritual dari berbagai aliran. Tapi ada 3 orang nggak bisa keluar setan itu. Ada di sini jemaat yang baru dipenuhi Roh Kudus. Dia sekolah di sana. Dia didorong Roh Kudus supaya dia mendoakan yang kerasukan setan yang tidak bisa mereka usir. Ya dia doakan walaupun prosesnya cukup lama, keluar setan itu saudara. Seorang perempuan. Apa karena kekuatan si perempuan itu? Tidak. Ada Roh Kudus sama dengan Simpson. Saudara jangan berpikir Simpson itu kayak yang di TV-TV sinetron, badannya kedok. Karena saudaraku dia main game. Apa namanya? Nge-gym. Saudara kira karena kedok. Mereka kedok. Boleh saja badan kita kedok. Tapi roh kita kurus. Saudara Simpson, kenapa dia bisa mengalahkan sekali perang 1000 orang? Bahkan singa pun dia matikan. Termasuk waktu mati terakhirnya. Lebih dari apa yang pertama yang dia bunuh orang-orang Filistin. Saudara tahu? Apa karena kuat gagah kedoknya? Karena dia nge-gym. Marble itu. Bukan, tapi karena kekuatan Roh Kudus ada kuasa dan teh. Makanya semua hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Makanya mereka mengalami kemenangan. Karena Roh Kudus menjamin kemenangan. Kata kitab Mazmur pasal 20, sudah pasal 22. Ada jaminan. Saudara kira Daud itu bisa mengalahkan Goliat? Karena dia punya pengalaman? Karena dikedot? Wah, Goliat 3 meter lebih badannya. Sementara Daud masih ingusan, saudara. Umurnya baru belasan tahun dia. Sekitar 18 tahunan. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Sudah tahu kenapa dia bisa mengalahkan? Ada Roh Kudus bekerja. Kata kitab 1 Samuel. Pasal yang ke-16.
Waktu dia dituang minyak oleh Samuel, dia penuh Roh Kudus. Ayat itu berkata, mulai saat itu berkuasa Roh Kudus atas Daud. Sehingga kalau dia perang kemana-mana selalu menang, karena Roh Kudus menjamin kemenangan. Saudara mau menang dalam perjalanan menghadapi rintangan kuasa kegelapan ini? Datanglah minta kekuatan Roh Kudus. Kekuatan manusia kita nggak bisa melawan itu, saudara. Roh jahat itu di atas kekuatan manusia biasa. Makanya dia bisa masuk dan bisa kerasukan orang-orang. Tapi kalau Roh Kudus berdiam dalam diri kita, setan itu pasti takut. Pasti. Kami sudah pengalaman dibuat oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya saya harapkan saudaraku nanti 10 malam. Hari Kamis ini kita akan kebaktian di sini memperingati kenaikan Yesus. Langsung saat itu kita minta baptisan Roh Kudus pada hari pertama. Besoknya baru kita akan masuk kepada malam yang kedua. Dan seterusnya. Dan hari Pentakosta nanti hari puncaknya, sudah. Hari puncak meminta baptisan Roh Kudus. Tanggal 19 di Hotel Harper. Kita datang ke sana. Dimulai ibadah itu sekitar jam 9.30. Namun pra ibadahnya jam 9 mulai. Tolong kita hadir. Jangan hadir jam 9.30-nya. Itu sudah mulai. Belakanlah tertib. Untuk sekolah aja. Masuk sekolah, masuk kerja. Ada tertib. Peraturan. Ada tertib administrasi. Ada di sana budaya malu. Malu terlambat. Untuk dunia saja kita takut supaya jangan dipotong gaji kita, supaya jangan datang SP. Masa untuk Tuhan kita rendahkan dia? Nggak bisa begitu dong. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Saya sekolah aja dulu nggak bisa terlambat. Kalau terlambat di sekolah, dihukum. Kadang-kadang angkat kaki sebelah. Suruh menghormat apa? Kalau dalam kitab saudaraku, hukum Musa saja kalau bersalah dihukum mati. Saudara kira hukumnya Tuhan Yesus, hukum kasih itu saudara tidak ada hukuman? Saudara boleh baca kitab Ibrani. Jangan main-main, saudara. Jangan untuk dunia ini kita tertib. Untuk Tuhan kita anggap sepele. Nggak bisa seperti saudara. Itulah sebabnya saudara, Roh Kudus penting. Dia memberikan roh yang tertib dalam diri kita. Roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan. Mengerjakan kepala dari. Sehingga saudara kita akan dipimpinnya. Bahkan Roh Kudus juga kelak yang mengangkat kita ke surga. Bertemu dengan Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri. Kita berjemaat kudus.